Saya? Oke, ini banyak yang pada belum datang kayaknya gara-gara error tadi ya. Oke deh, nggak usah panjang lebar, saya langsung mulai aja ya. Biar Anda juga nggak terlalu lama nunggu pelajarannya ya. Oke deh, topik kita hari ini tentang funneling ya. Oke. Nah, oke, kita akan bahas tentang funneling dan bagaimana caranya kita bisa connect dengan lebih banyak prospek begitu ya. Nah, yang perlu Anda pahamin sebetulnya untuk di bisnis online adalah funneling. Nah, funneling sendiri itu apa? Funneling sendiri adalah lebih ke arah rentetan ya. Jadi gimana pola-pola kerjanya. Nah, paling simpel adalah kita mengikuti sales funnel namanya. Jadi kerangka berjualan. Nah, kalau dari gambar ini sebenarnya simpelnya adalah untuk mendapatkan 10 customer begitu ya, kalau Anda lihat yang paling bawah, itu Anda perlu mendapatkan 100 prospek. Di mana Anda dapat 100 prospek itu dari 1000 leads gitu. Nah, simpelnya adalah Anda perlu 1000 traffic untuk mendapatkan atau berharap ya ada 100 orang yang tertarik ya, kemudian ada 10 yang beli. Simpelnya seperti itu. Ya, jadi dari angka yang besar menuju angka yang kecil. Jadi saya yakin semua cukup sependapat dengan ini. Nah, kemudian kalau kita melihat life cycle sendiri, ini ada content life cycle namanya, di mana dia membentuk yang namanya sales funnel juga, yang kita kenal sebagai tofu, mofu, bofu. Oke? Nah, tofu, mofu, bofu ini penting juga kita pelajarin karena kalau kita bergerak di online marketing, ya, ada tahapan-tahapan atau funnel yang perlu Anda lewatin. Pertama, katakanlah tofu. Tofu itu adalah top of the funnel. Jadi, kerangka yang paling atas dari traffic adalah Anda mengerjakan yang namanya blog, gitu ya. Blog yang Anda kerjakan adalah bentuk web authority, gitu ya. Kemudian ada social media update, ya, Anda Facebook status, oke. Kemudian Instagram, kemudian update status di Twitter, anything. Itu contoh dari social media updates, gitu ya. Infografik mungkin kita jarang menggunakan, terutama kalau Anda yang mungkin tidak punya keahlian untuk itu ya, untuk desain gitu ya. Nah, kalau fotograf itu lebih ke arah foto-foto. Nah, itu saya yakin teman-teman SBM juga sering melakukannya, yaitu sering foto-foto kegiatan di kelas gitu ya, itu salah satu jenisnya. Kemudian kalau ada yang bisa membuat digital magazine ya, membuat majalah-majalah atau buku secara digital, itu juga bisa menjadi top of the content. Maksudnya apa? Fungsinya adalah untuk mencari leads ya. Jadi kita memberikan secara gratis informasi-informasi, update-update begitu ya. Kalau Anda yang suka dengan ngomong begitu ya, Anda bisa mencoba podcast ya. Podcast sendiri beberapa yang gratis saya tahu ada SoundCloud begitu ya. Ya coba nanti Anda cari ya kalau Anda suka rekaman. Anda bisa buat podcast atau ya video podcast juga boleh ya. Jadi nggak sekedar audio, video pun boleh. Video seperti apa ya? Seperti yang saya lakukan adalah semacam video podcast begitu ya. Microsite kalau kita lihat itu ada juga Anda membuat blog-blog kecil ya. Jadi maksudnya yang topiknya tidak terlalu besar, lebih ke arah lingkup yang sangat kecil sekali. Misalnya membahas tentang penyakit jantung misalnya. Jadi mengerucut banget. Jadi benar-benar satu website itu tentang penyakit jantung aja, nggak ada yang lain gitu. Itu adalah contoh microsite gitu ya. Kemudian print magazine atau newsletter itu berkaitan dengan email marketing. Ya, Anda bisa juga memberikan majalah-majalah yang bisa di print out oleh orang begitu ya, berupa atau juga newsletter begitu ya, dalam bentuk email marketing di blog biasanya. Atau di landing page. Jadi beberapa email marketing atau salah satu penyedia layanan email marketing ya, itu biasanya memberikan landing page untuk Anda bisa generate leads gitu ya. Jadi sama ini ya, yang paling terakhir adalah primary research, itu adalah hasil-hasil riset Anda atas sebuah studi kasus tertentu gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh tofu ya. Jadi maksudnya tofu itu adalah benar-benar untuk mencari leads saja deh. Ya, karena itu penting sekali Anda sadarin bahwa ada banyak bentuk untuk Anda bisa mencari leads gitu ya. Nah, kalau leads itu sudah Anda kunci sebetulnya ya, kemudian Anda masuk ke ranahnya MOFU. Jadi middle of the funnel ya. MOFU itu adalah middle of the funnel. Di sana Anda benar-benar lebih mengerucut lagi. Jadi orang-orang yang sudah tertarik dengan produk-produk yang Anda tawarkan secara gratis di tofu begitu ya. Anda mulai lebih ke sesuatu yang lebih spesifik lagi. Misalnya hal yang sifatnya benar-benar edukatif banget gitu. Kemudian sesuatu yang sifatnya bernilai gitu ya.
Jadi studi kasus Anda atau mungkin sharing Anda begitu ya. Nah, anything lah. Kalau Anda jualan bisa Anda kasih diskon begitu ya. Mungkin beberapa juga ada ngasih software download, quiz, dan webinar seperti ini begitu ya. Jadi orang-orang yang memang sudah mengenal Anda, kalau Anda tawarkan webinar tentu saja akan jauh lebih kuat bonding Anda dengan mereka gitu ya. Sehingga Anda bisa bawa ke mereka yang lebih jauh lagi gitu ya. Karena kalau orang yang sudah tertarik dengan apa? Dengan sesuatu begitu ya, misalnya sudah masuk pada middle of the funnel, masuk pada tahapan MOVU, akan lebih gampang lagi kita tarik ke BOVU sebetulnya. Jadi bottom of the funnel itu benar-benar untuk menyiapkan orang tersebut untuk membeli sesuatu, begitu ya. Nah, kalau di BOVU itu benar-benar Anda sudah memberikan demo begitu ya, memberikan sebuah tester begitu ceritanya. Kemudian memberikan testimoni customer yang Anda pernah pegang begitu ya, sehingga orang itu benar-benar yakin dengan Anda gitu. Ya, kemudian Anda kalau bisa ngasih komparasi juga bagus, gitu ya. Mungkin kalau di SB1M Anda bisa komparasikan kalau mereka harus jualan, maksudnya membeli sebuah course tertentu tuh seberapa mahal dan seberapa kurang efisien mereka kalau harus mempelajari satu persatu, begitu ya. Nah, misalnya contoh mengkomparasinya seperti itu. Jadi kalau yang saya lakukan di SB1M biasanya saya mengkomparasikannya dengan nih kalau Anda belajar di Facebook nih ngabisin segini, kalau Anda belajar Instagram segini, kalau Anda belajar Twitter segini, kalau Anda belajar Shopify segini. Nah, padahal di SB1 Anda bisa dapat sekali bayar semuanya bisa dapat gitu. Nah, itu soal mengkomparasi. Kalau udah sampai bottom of the funnel ya. Nah, tapi sebelum masuk ke ranah situ kan balik lagi Anda perlu lewatin tahapan TOFU, MOVU, BOVU-nya. Oke. Jadi perlu perkenalan dulu, habis perkenalan berikan mereka tester, berikan mereka cerita, habis mereka cerita berikan komparasi, gitu ya. Kemudian ajak ke mini kelas, nah atau webinar gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, hal-hal yang bisa Anda lakukan. Nanti presentasinya akan saya share, jadi juga nggak perlu takut, nggak perlu terlalu mencatat, Anda perlu dengarkan apa yang saya bicarakan karena saya banyak tidak tulis ya, saya lebih banyak akan menjelaskan kepada Anda. Kemudian lebih dalam lagi, Anda akan mengenal namanya CVO atau Customer Value Optimization. Ya, ini adalah funnel namanya. Gambaran funnel seperti itu. Seperti yang Anda lihat sekarang, saya bisa nggak bisa itu ya. Nggak bisa gambar sih ya. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi kalau Anda lihat dari pertama, kita perlu menentukan traffic source atau dari mana kita mau dapetin orang. Ya, bisa jadi Facebook Ads, bisa jadi Twitter Ads, bisa jadi LinkedIn, bisa jadi di SEO, blog, begitu ya, sosial media, email marketing, YouTube, atau AdWords, begitu ya. Yang kemudian kita lempar ke lead magnet. Kalau lead magnet yang disediakan buat Anda di FD1M adalah landing page free member. Oke, itu lead magnet namanya, di mana mereka ditawarkan untuk yuk daftar free member atau yuk datang untuk kelas 3 kali, gitu ya. Nah, di saat mereka mengatakan yes, maka mereka akan masuk ke namanya tripwire. Tripwire di bagian SB1M itu adalah pertama newsletter berupa apa? Tutorial-tutorial gratis gitu ya. Termasuk juga ini ya, mereka boleh datang 3 kali kelas gitu ya. Nah, itu adalah contoh tripwire. Jadi memberikan sedikit sedikit konten di dalam dari produk Anda. Produk kita itu kan sebenarnya membership untuk belajar bisnis internet, di mana tripwire itu sedikit perasaan bahwa mereka bisa mencicipinya gitu ya. Jadi terserah Anda mau ngasih, kalau produk ya mungkin bisa Anda berikan tester sedikit gitu ya. Contoh tripwire seperti itu. Kalau mungkin kalau kita pernah tahu apa Gojek begitu ya, Gojek dulu sempat mengeluarkan bagi orang yang menggunakan aplikasinya akan dapat saldo misalnya 50.000 dan dia bisa pakai buat pesan ojek gitu ya, sehingga dia nggak perlu bayar sebetulnya. Nah, itu ada contoh tripwire ya. Jadi dia mencoba dulu tanpa dia rugi apa-apa ceritanya gitu. Kayak nothing tulus lah tripwire. Jadi orang benar-benar ngerasain produk seperti apa. Nah, saat mereka sudah mencoba tripwire-nya, mereka datang kelas kapan ini SB1M atau mereka udah pakai aplikasi Gojek gitu ya. Ternyata mereka bilang, wah bagus ya. Kalau mereka bilang bagus, maka dia akan lanjut ke core product. Core product itu apa? Dia akan, misalnya kalau di SB1M, dia akan coba upgrade. Oke? Kalau dia upgrade, kalau di Gojek ya mungkin dia akan pakai user lagi. Jadi dia akan mulai isi saldo. Oke?
Contohnya seperti itu. Nah, katakan nih di Tripwire dia bilang enggak, oke? Kalau dia bilang enggak, dia akan lanjut ke follow up series. Jadi maksudnya apa? Di email marketing itu selalu mereka bilang, nih tutorial yang lain, nih tutorial ini, itu tutorial yang ini. Oke, seperti itu. Nah, kalau di misalnya di Gojek, Anda akan dikasih lagi promo. Nih, saya kasih saldo lagi, misalnya 20.000 lagi. Coba deh yang lagi, misalnya gitu. Contohnya seperti itu. Jadi follow up series itu adalah membuat mereka untuk terus mencoba ya. Jadi sampai kena di bagian mana mereka akan in touch dengan kita atau bonding dengan produknya kita, gitu ya. Oke, kalau ternyata follow up seriesnya juga nggak kena, ya lanjut lagi follow up lagi gitu. Jadi follow up itu akan dilakukan terus menerus, ya, sampai mereka masuk ke produk, over produk. Oke, kalau mereka sampai follow up-nya oke katanya, yes gitu ya, dia akan lanjut ke core product. Nah, kalau core product, mereka tanda upgrade. Oke, saat mereka upgrade, mereka akan masuk ke profit maximizer namanya. Nah, profit maximizer ini tidak semuanya punya ya. Belum tentu semua orang punya, tapi kalau contohnya seperti apa sih? Kalau Anda tahu di SB1M, ini sedikit bocoran ya, profit maximizer ini akan diadakan, saya nggak tahu ya, semoga akan ada begitu ya. Yang isu-isu dalam tanda kutip ada membership platinum ya, itu adalah profit maximizer sebetulnya namanya. Nah, di bagian di sisi lain juga beberapa ada ya. Jadi kalau Anda sendiri pernah beli produk-produk di luar negeri, itu saat kita beli core produk intinya, Anda akan ditawarin produk yang lebih mahal lagi, ceritanya gitu. Jadi kalau Anda beli barang ini 1 juta, Anda akan tawarin nih ada lagi loh fitur yang lebih bagus, harganya 2 juta, mau nggak beli? Nah, saat kita katakan beli gitu ya, ya udah berarti kita spending 3 juta kan total. Nah, itu dia tambah untung 2 juta lagi ceritanya gitu. Nah, kalau kita bilang enggak, kita akan di follow up lagi nih. Biasanya akan diturunkan lagi sebetulnya, diturunin namanya downsell gitu ya. Habis kita beli downsell, ya bisa lagi di upsell lagi. Jadi mereka memainkan seperti itu. Oke, biasanya sampai profit maximizer selesai. Di sana kita akan membuat yang namanya return path. Return path itu maksudnya adalah mereka akan masuk ke dalam satu audience di mana mereka akan diajarkan lagi tentang produknya, kemudian tentang mereka akan masuk di list email marketing, kemudian akan di retargeting untuk ya Anda bisa mungkin contoh kasus ya Anda akan diajarkan gimana sih caranya menghasilkan uang gitu ya, dan dari sana ada affiliate tertentu misalnya seperti itu ya. Jadi return part kurang lebih seperti itu sih. Jadi CVO itu bentuknya adalah peta perjalanan customer itu seperti apa di dalam bisnisnya kita gitu ya. Nah, yang saya ceritakan tadi lebih kurang lebih ya SB1M itu CVO-nya seperti itu ya. Coba Anda sendiri review ya, Anda sendiri waktu masuk itu dari traffic source mana gitu. Terus Anda lead magnet tuh yang mana ya, free member, Tripwire Anda datang kelas gitu ya. Kemudian Anda upgrade di core product nanti Anda mungkin mau ikut misalnya profit maximizer, salah satunya juga ada itu ya. Apa sih namanya? Private mentor ya. Nah, private mentor itu salah satu profit maximizer gitu ya. Dimana intinya adalah Anda akan terus masuk ke dalam funnel itu muter-muter gitu ya. Nah, itu yang Anda lakukan. Tapi tentu aja core product dan profit maximizer itu ada benefit tentu buat Anda ya. Kalau nggak ada benefit ya percuma gitu ya. Dan selalu utamakan core product dan profit maximizer itu benar-benar valuable buat orang. Oke? Nah, kita tadi udah bahas tofu, mofu, bofu, oke? Dimana tofu itu benar-benar sekali lagi untuk sifatnya membangun awareness ya, agar orang lebih tahu siapa Anda, kemudian dia mulai berinteraksi dengan Anda, kemudian masuk ke middle funnel, mofu, itu mereka benar-benar memperlihat, memandang Anda begitu ya, kemudian mulai mau penasaran, mau coba gitu ya dengan produk Anda, atau mau mengenal lebih tentang Anda, mulai mau, ya katakanlah mungkin mengkontak Anda, itu udah salah satu masuk ranahnya mofu begitu ya, entah dia email, entah dia WhatsApp, entah dia telepon, itu masuk kategori mofu. Oke? Tahap bofu itu mereka akan mendengarkan penjelasan Anda tentang produk ya, mendengarkan lobby-lobby Anda, kemudian dia membeli. Oke? Nah, tidak sampai di sana, ternyata masih ada namanya cofu. Cofu itu adalah customer funnel. Ya, itu di mana Anda benar-benar harus membuat mereka agar mereka bisa loyal dan mereka bisa bertumbuh dari produk Anda gitu ya. Jadi
produk Anda benar-benar harus bermanfaat juga. Ya, jangan sampai Anda ya ngasih produk yang tidak berguna tuh ya akan sayang sekali, begitu ya. Nah, sebetulnya kalau Anda mengerti ini, funnel-funnel seperti ini, Anda akan mudah sekali untuk connect dengan banyak orang. Ya, karena simple kok aslinya. Ya, kalau Anda udah tahu funnelnya tadi, rahasianya ini ya, yang namanya reverse engineering atau berpikir terbalik. Oke, apa yang Anda perlu pikir terbalik? Pertama, target market yang spesifik. Ya, Anda perlu tahu nih, orang-orang seperti apa yang cocok untuk produk Anda. Ya, dalam kasus katakan SB1M, itu mungkin lebih banyak orang yang pengen mencoba bisnis online, begitu ya. Tapi itu belum spesifik sekali, begitu ya. Mungkin orang-orang yang memang sudah jenuh dengan pekerjaan. Oke, maka Anda tahu target market Anda orang-orang yang sedang bekerja, katakanlah pada isu-isu tertentu ya, katakan gini, tahun ini Anda tahu sendiri bisnis travel, bisnis properti lagi agak turun, begitu ya. Jadi agak susah. Sehingga Anda tahu bahwa profesi inilah yang mungkin sudah mulai jenuh atau tidak nyaman dengan kondisi dia yang sekarang, maka Anda bisa targetkan dia. Oke? Nah, itu yang saya maksud target market yang spesifik. Kemudian Anda bisa buat campaign mencari traffic mereka, gitu ya. Nah, kemudian Anda masukkan ke funnel Anda yang tadi. Ya, trafficnya cari targetnya mereka, cari traffic tempat mereka berkumpul, Anda kasihkan offer di sana. Saat Anda kasih offer, Anda kasih penawaran tertentu, ya tentu mereka akan masuk kan, sebagian dari mereka akan masuk ke tofu Anda, ya, top of the funnel. Jadi entah itu dari landing page Anda, bisa dari ya macam-macam ya, Anda kasih ebook, kasih apa, ya anything lah. Atau orang masuk dari blog Anda, ya bisa jadi, gitu ya. Intinya Anda harus punya target market yang spesifik, ya. Kalau Anda bilang semua orang ya itu agak susah ya. Jadi Anda benar-benar kalau mau mendapatkan hasil yang optimal dalam funneling, ya, dalam mendekati customer, Anda perlu memikirkan dari dari posisi mereka, gitu ya. Karena tiap profesi, tiap background itu punya preferensi atau behavior atau kebiasaan yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, kemudian juga platform interaksi Anda perlu sesuaikan. Maksudnya apa? Di Indonesia sekali lagi platform paling besar sebetulnya memang Facebook, begitu ya. Setahu saya yang kedua sosial media yang lain ya seperti Twitter masih oke, Instagram bagi beberapa market cukup baik ya. Jadi kalau Anda mau targetin ibu-ibu atau mama-mama muda begitu ya, di Instagram tuh banyak begitu ya. Kalau Anda cari orang-orang yang alay-alay banyak di Facebook gitu ya. Kalau Anda mau targetin orang-orang yang bekerja, ya mungkin ada sebagian di LinkedIn begitu ya. Atau ya saya nggak tahu ya, Anda bisa eksplorasi sendiri, tentu saja Anda benar-benar perlu riset juga target market Anda di mana, begitu ya, target market Anda siapa, kemudian platformnya ada di mana, mereka ada di mana nih, gitu ya. Entah itu dari sisi demografis, ya anything lah, semua aspek Anda perlu pikirkan, gitu ya, untuk ditarik ke dalam funnel Anda, gitu ya. Nah, kalau udah ketemu platformnya apa, Anda berikan manfaat yang terbaik buat mereka. Maksudnya apa? Anda benar-benar perlu berpikir, kalau Anda menawarkan buat orang, katakanlah udah properti, begitu ya, ya Anda bisa gampang, jual properti susah, gitu kan, ini jualan online aja, ngerti maksud saya? Jadi, manfaatnya tuh benar-benar buat mereka, gitu, ya. Jadi, kalau memang targeting orang properti, ya mungkin bunyinya seperti itu, gitu ya. Atau, kalau misalnya travel ya, Anda bisa lagi, bisnis travel itu susah, misalnya gitu ya, atau bisnis Anda sedang turun, gitu ya, Anda perlu benar-benar coba bisnis online gitu ya, atau enggak online marketing seperti apa. Nah, itu bisa Anda tarik ke funnel SB1M. Contohnya seperti itu. Ya, manfaat yang benar-benar konkret buat mereka begitu. Maksud saya ada manfaat yang terbaik itu adalah benar-benar untuk mereka begitu ya. Karena kalau Anda buat general itu akan susah ngomongnya. Gitu ya. Karena mereka tidak merasa ini belum tentu gue kok begitu ya. Jadi maksud manfaat yang terbaik itu benar-benar mengerucut ke mereka. Kemudian ingat bahwa Anda perlu mengatur data gitu ya. Jadi kampanye Anda untuk orang properti, kampanye Anda untuk orang travel, kampanye Anda untuk karyawan-karyawan tertentu, ya itu Anda perlu simpan data-datanya. Maksudnya Anda misalnya Anda kampanye untuk orang properti gitu ya, dengan Facebook Ads, katakan Anda spending 100.000, kira-kira ROI-nya berapa? Ya, ada leads berapa? Kemudian ada yang telepon berapa?
ada yang ad BBM berapa, ada yang masuk ke leads free member Anda ada berapa. Nah, itu Anda perlu tuliskan data, begitu ya. Kemudian Anda coba lagi market yang lain. Kemudian dituliskan juga, sehingga Anda bisa melihat data itu mana yang cocok sih sebenarnya. Karena menurut Anda cocok, ternyata data maksudnya realita mengatakan hal yang berbeda, gitu ya. Itu sering sekali terjadi. Makanya Anda perlu mencatat, maksudnya mengatur data-data mereka juga, begitu ya. Anda perlu cukup detail lah. Jadi bisnis online itu tidak sekedar Anda mengerjakan A, B, C, D, kemudian selesai, begitu Anda bisa dapat uang. No, bukan seperti itu. Ya, kalau Anda memang hanya sekedar mau buat begitu, ya susah Anda ingin maju. Nah, yang saya ingin adalah Anda benar-benar membuat sebuah bisnis yang benar-benar bisnis, maksudnya. Ya, bisnis kalau ingin Anda kembangkan harus Anda bisa ukur, begitu ya. Maka Anda perlu data. Oke. Nah, kalau data mereka sudah Anda dapatkan, Anda terus bangun sampai ke COFU tadi ya, customer funnel, di mana Anda bangun loyalitas dan loyalitas ya. Jadi saat mereka loyal kepada Anda karena Anda memberikan sesuatu yang terbaik buat mereka, memberikan respon yang baik kepada mereka, solusi kepada mereka, begitu ya. Anda bisa meminta referensi ya. Kalau di kita di SB1M sistem affiliate itu referensi namanya ya. Affiliate, nah tapi karena semua orang menjalankan affiliate ya tentu saja referensi nggak terlalu berlaku juga di SB1M karena memang semua orang akan melakukan begitu ya, akan menjalankan referral sistem referral ini. Nah maksud saya tapi kalau Anda cuma punya produk ya saat mereka suka dengan Anda, suka dengan produk Anda, mungkin Anda bisa minta referensi. Kira-kira ada nggak orang lain yang pengen? Karena kalau Anda tidak meminta, mereka tidak akan memberi. Ya kenapa? Mereka nggak pernah akan mau ngurusin urusan Anda. Ya, karena itu privasi Anda tentu saja bagi mereka. Ya, makanya kalau Anda meminta, maka mereka rasa oh Anda butuh ya, ya udah saya cariin gitu. Itu kalau mereka loyal kepada Anda karena Anda sudah memberikan sesuatu yang lebih begitu ya. Mereka akan memberikan gitu ya biasanya. Walaupun tidak semuanya, tapi kalau Anda meminta, tentu saja ada yang akan memberi kepada Anda. Gitu maksudnya ya. Jadi referensi kalau nggak diminta juga susah Anda akan dapat gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Teruskan memberi ya. Loyalitas itu dibangun dengan konsistensi. Ya, loyalitas itu terbentuk karena ada konsistensi Anda memberikan nilai lebih kepada orang. Ya, makanya saya ingin kalau Anda udah masuk ke dalam funnel Anda begitu ya, udah masuk ke customer funnel, itu Anda benar-benar perlu memberikan sesuatu yang lebih ya. Respon mereka dengan baik, kalau mereka ada permasalahan Anda bantu selesaikan ya. Jadi benar-benar Anda perlu jaga orang-orang yang sudah sampai di end funnel Anda. Ya walaupun Anda tidak bisa tinggalkan yang orang-orang yang traffic-traffic baru yang Anda bisa dapetin, gitu ya. Nah, yang terakhir, semua akan omong kosong kalau Anda tidak lakukan. Maka Anda perlu lakukan semuanya. Maksudnya apa? Anda perlu pikirkan tofu, mofu, bofu Anda, begitu ya. Seperti apa Anda ingin memainkan produk yang Anda jual. Di SB1M itu simpel, saya sudah jelaskan tadi. Tofu, mofu, bofunya seperti apa. Dan tofu itu seperti apa, saya juga udah jelaskan kepada Anda berapa banyak yang Anda bisa lakukan di tofu untuk masukin ke traffic, ya Anda juga udah bisa mencoba. Ya kalau ada bingung, mungkin Anda bisa tanya lagi ke saya. Simpelnya kurang lebih seperti itu tentang funneling dan gimana cara connect ke customer. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjut ke sesi tanya jawab, gitu ya. Yes, mungkin ada yang mau ditanyakan. Lancar nggak ya? Saya harus minum ya. Sorry, ada yang mau ditanyakan nggak ya? Atau pada bingung nih? Nah, kalau Anda belum, wah ada tokek ya bunyi. Ada sebuah keberuntungan kayaknya. Mungkin saya mau kasih lihat Anda contoh dari ini ya. Infografis. Ini saya banyak suka baca-baca infografik ya. Kenapa bisa infografik menjadi salah satu top funnel? Itu contohnya kayak gini ya.
Nih, contoh kita baca tentang, sorry, mungkin ya, protecting our planet start with you, tuh keren ya. Saat kita membaca ini, sebetulnya ini kan sesuatu yang bermanfaat tuh. Kita tahu bahwa untuk bersepeda lebih dan nyetir dikurangin gitu ya, itu bisa menjaga planet kita untuk lebih baik gitu ya, menanam pohon. Nah ini kita tahu bahwa ini semua itu diberikan oleh Ocean Service NOAA Government ya. Jadi saya nggak tahu nih lembaga tertentu di mana kita tahu bahwa oh yang kampanye ini gitu ya. Jadi orang lebih aware kepada Anda gitu ya. Kalau ini contoh, nah ini free pick gitu ya. Dia memberikan elemen-elemen, kemudian kita tahu oh ini dibuat sama free pick gitu. Misalnya katakan itu ada brand Anda gitu ya. Wah, keren banget ya. Nih contoh ini ya. Contoh lain. Nah, infografis tentang 80% sesuatu yang berwarna itu lebih banyak dibaca gitu ya. Kita tahu nih ada week marketing yang membuat. Nah, katakan misalnya Nico Julius yang buat gitu. Nah, orang tahu oh Nico Julius gitu ya. Orang akan aware dengan brand kita gitu ya. SP1M misalnya gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi kalau orang masuk ya ada website seperti ini, sometimes orang akan masuk ke website ini apaan sih gitu. Saya mau cari tahu info yang lebih lanjut gitu. Infografis cara mencari traffic itu seperti itu ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Apa ada yang masih ada? Kalau nggak ada nih soalnya saya harus biar nggak terlalu lama ya videonya. Ini yang akan saya posting. Semoga bisa diposting ya. Oke, karena mungkin nggak ada yang tanya ya. Jadi saya coba posting dulu aja videonya. Nanti kalau ada yang tanya, saya posting di grup aja ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Kita akan cari topik-topik yang lebih menarik lagi. Topik kali ini semoga benar-benar bisa bermanfaat buat Anda dan terima kasih.